Ya, kita bersama-sama kembali dalam video pembelajaran mengenai matriks. Kali ini kita akan membahas dan mengupas tentang determinan matriks. Ya, determinan matriks. Kita mulai dengan matriks berordo 2 kali 2. Sebuah matriks berordo 2 kali 2. Matriks diberi huruf besar atau kapital, sedangkan di dalam ini unsur-unsur matriks dan huruf kecil. A11 seperti yang lalu bahwa dia pada baris pertama dan kolom pertama. A21 berarti dia berada pada baris kedua, kolom ke-1. Determinan matriks. Dia itu diberi garis lurus. Membuka dan menutup itu simbolnya. Jadi determinan A, garis 2, baru A di tengahnya. Ini simbol dari matriks. Jadi kalau simbol dari determinan, maaf. Jadi kalau matriks itu tanda kurung, melengkung, atau lurus tapi ada batasnya kiri kanan, atas bawah, maka matriks itu dibatasi oleh 2 garis lurus. Nah, di mana ini kita peroleh A11 kali A12 dikurangi dengan A21 dikali A12. Oke. Jadi A11 kali A22 dikurangi A12 dikali A21. Contoh. Matriks A, 23 min 1 min 2. Kita tentukan determinan A dan determinan dari A pangkat 2. Determinan A berarti 2 kali min 2, 2 kali min 2. Dikurangi 3 kali min 1. 2 kurang min 2, min 4. Min 3 kali min 1, 3. Jadi min 4 tambah 3 itu min 1. Itu determinan A. Lantas determinan dari A kuadrat? Ya, determinan dari A kuadrat itu sama dengan determinan A C pangkat 2. Kita sudah dapatkan determinan A itu min 1. Berarti min 1 C pangkat 2 hasilnya 1. Oke? Kita lanjut ke contoh kedua. Apabila determinan A 1243 dengan identitas 1001, tentukan X bila determinan dari A dikurang X kali matriks identitas sama dengan 0. Jadi kita cari dulu matriks A dikurangi X dikali matriks identitas. Berarti matriks A dikali kurang X1001. Oke. Nah, berarti 1, 2, 4, 3 dikurang. X-nya saya perkalian skalar. X kali 1, X kali 0, X kali 0, X kali 1. Sehingga A kurang X kali I itu adalah 1 kurang X, 2, 4, 3 kurang X. Ini matriksnya. Jadi, setelah dapat matriksnya, kita cari determinannya. Ya. Dan kalau matriks pakai kurva yang melengkung, kalau determinan kita pakai garis lurus. Jadi kita dapatkan determinan dari A kurang X kali I, 1 kurang X, dikali 3 kurang X, dikurangi 2 kali 4. Jadi kita dapatkan 3 kurang 4X tambah X kuadrat kurang 8. 2 kali 4, 8 ya. Jadi determinan dari A kurang X kali I, XI itu adalah X kuadrat kurang 4X kurang 5. Sehingga kita tahu dari soal determinan dari A kurang X kali I itu adalah 0. Jadi yang kita dapatkan determinan A kurang XI itu adalah X kuadrat kurang 4X kurang 5. X kuadrat kurang 4X kurang 5 sama dengan 0. Kita faktorkan. Maka kita dapatkan X sama dengan 5 atau X sama dengan min 1. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, diketahui matriks A, N, 1N, min 1N2. Matriks B, min 2, 1, 1, 0, 1, min 1. Ditanya N apabila determinan dari A kali B itu sama dengan 9. Ya. Jadi kita cari dulu. A kali B. Jadi A kali B berarti matriks N1, matriks A saya kalikan dengan matriks B. Kita dapatkan jadi N kali min 2 ditambah 1 kali 1 ditambah N kali 1. Sudah itu untuk baris pertama kolom kedua. N kali 1, 1 kali 0, N kali min 1. Baru
Min 1 kali min 2 ditambah N kali 1 tambah 2 kali 1. Min 1 kali 1 tambah N kali 0 tambah 2 kali min 1. Maka A kali B kita dapatkan 1 kurang N. 0 N tambah 4 min 3. Sehingga determinan dari A kali B. Kita cari determinannya. 1 kurang N kali min 3 dikurangi N tambah 4 kali 0. Ya, ini 0 berarti tidak ada. Min 1 kali 1 min 3. Min 3 kali min N berarti 3N. Sedangkan berarti kita dapat 3N kurang 3 ya. Jadi determinan A kali B itu di soal itu adalah 9. Determinan A kali B dari hasil perkaliannya itu kita dapatkan 3N kurang 3. Berarti 3N kurang 3 sama dengan 9. 3N sama dengan 12. N sama dengan 4. Oke. Kita lanjut. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2X tambah 3Y sama dengan 2 dan 5X tambah 4Y sama dengan 12. Jadi kalau kita mengubah ke dalam bentuk matriks, itu adalah 2, 3, 5, 4. Kali X, Y sama dengan 2 min 12, 2, 12. 2, 12. Jadi ini kan kita sudah pernah pelajari kelas 10. Jadi kita cari D-nya dulu. Yang determinan 2 kali 4 dikurangi 3 kali 5. 8 kurang 15 min 7. Sudah itu determinan terhadap X. Ya. Jadi kalau X-nya tadi 2 dengan 5, maka kita gantikan 2 dengan 12. Ya. 2 dengan 12. Sudah itu terhadap Y, maka Y yang kita ganti. Kalau X-nya tetap 25, tadi Y-nya tetap. Ya, berarti 2, 12, berarti untuk hasilnya. Sehingga, untuk mencari X, berarti DX per D, kita dapat 4. Untuk mencari Y, DY per D, kita dapat minus 2. Jadi HP-nya 4, min 2. Kita lanjut ya. Determinan matriks berordo 3 kali 3. Nah, kalau 3 kali 3, determinannya. Ya. Nah, B11, oke. Nah, B11. Nah, kita ambil ini ya, B11. Berarti untuk minornya kita tidak boleh, berarti semua yang segaris dengan satu baris, sekolom dan sebaris dengan B11 itu saya hilangkan. Jadi saya tinggal mengambil B22, B23, B32, B33 ya. Berarti saya ambil ini. Sudah itu. Nah, setelah B11 saya pilih B12. Berarti semua yang segaris dan sekolom dan B12 saya hilangkan. Berarti saya cuma mengambil yang tidak segaris dan sekolom. Oke. B21, B31, B23, B33. Jadi B12-nya yang ini. Oke. Selanjutnya. Karena saya kan ambil sini B11, yang ini B12, berarti ini adalah B13. Oke. Berarti saya ambil ini. Nah, jadi ini kita cari menggunakan determinan. Ya, seperti yang tadi, determinan berordo 2 kali 2. Berarti B11 kali B22. B23 dikurangi B23 kali B32. Kurang B12, B21, B33. B23 kali B31 ditambah B13, B21 dikali B32 dikurangi B22 kurang B31. Jadi kita dapatkan determinan B ini. Oke. Nah, lantas. Ini namanya minor dari B11. Biasa disimbol M11. Kenapa dia merupakan positif? Karena baris pertama kolom pertama. B11 berada pada baris pertama kolom pertama, di mana 1 tambah 1 itu genap, maka dia positif. Oke,
Ini untuk yang ini. Sudah itu ini. Untuk baris pertama, kolom kedua, B12. Minornya yang ini ya. Minornya itu yang hijau ini. Ini minornya. Dia menggunakan minus karena 1 tambah 2. Baris pertama, kolom kedua itu ganjil. Kalau ganjil, kita kalikan dengan minus. Oke? Nah, ini baris pertama, kolom ketiga. Nah, berarti 1 tambah 3, 4. Genap. Berarti ini anunya. Oke? Jadi, kenapa mana plus, mana minus itu tergantung dari baris dan kolom keberapakah dia. Kalau kita jumlahkan baris dan kolomnya itu genap, maka saya kalikan dengan plus. Tapi kalau saya jumlahkan baris dan kolomnya itu ganjil, maka dia itu adalah minus. Oke? Nah, ini salah satu cara untuk menentukan determinan dari sebuah matriks. Nah, ini ada juga cara menggunakan metode Sarrus. Oke? Ini biasa sudah pernah diajarkan di fisika. Oke? Jadi metode Sarrus. Saya tambahkan 2 kolom di belakang. Jadi B11, B12, B21, B22, B31, B32. Saya kalikan. Jadi menurut diagonalnya, saya kalikan. Ini semua dikali dengan plus. Nah, yang diagonal satunya, saya kalikan ini menjadi minus. Sehingga determinan A, B11 dikali B22 dikali B33 ditambah. B12 dikali B23 ditambah B31 ditambah. B12 dikali B21 dikali B32. Oke? Sudah itu dikurang. B12, B13 kali B22 dikali B31. Dikurangi. B11 dikali B23 dikali B32. Dikurangi B12 dikali B21 dikali B33. Jadi boleh kita menggunakan mengambil minornya, boleh juga kita menggunakan metode Sarrus. Nah, kita lihat contohnya. Matriks A, min 1, 2, 3, 4, 5, min 1, min 2, 0, 1. Tentukan determinan A. Determinan A. Berarti garis lurus ya. Berarti saya ambil yang ini, min 1. Saya kalikan plus karena baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama. 1 tambah 1, 2. Berarti dia genap kali plus. Baris kedua. Baris pertama, kolom kedua. 1 tambah 2, 3. Ganjil kali minus. Baris pertama, kolom ketiga. A13. 1 tambah 3, 4. Genap. Berarti kali plus. Jadi, minornya 50 min 1, 1. Untuk ini ya, 50 min 1, 1. Untuk 2, baris pertama, kolom pertama. Minornya 4 min 2 min 1, 1. Untuk 3, baris ketiga, baris pertama, kolom ketiga. Minornya 45 min 2, 0. Ini saya ambil untuk baris pertama. Nah, untuk baris pertama beserta minor-minornya. Oke, hasilnya adalah 21. Nah, itu kalau saya ambil baris pertama. Apakah cuma bisa baris pertama, tidak bisa baris kedua dan ketiga? Bisa. Kalau baris kedua min 4. Kenapa min? Karena dia baris kedua kolom pertama. Baris kedua, 1, 2. Kolom pertama. 2 tambah 1, 3. 3 itu ganjil. Baris kedua kolom kedua. 2 tambah 2, 4. 4 itu genap. Baris ketiga. Baris kedua kolom ketiga. 2 tambah 3 ganjil. Ganjil itu minus. Sudah itu kita ambil minornya. Kita pilih minornya. 2. Untuk baris pertama kolom pertama minornya. 2, 3, 0, 1. Baris kedua kolom kedua. Minornya min 1, 3. Min 2, 1. Oke. Baris kedua kolom ketiga. Baris kedua kolom ketiga. Berarti minornya min 1, 2, min 2, 0. Jadi untuk baris kedua. Ini kan bentuk baris kedua. Sehingga determinan A kalau saya hitung
dengan menggunakan baris kedua? Sama, jawabannya 21. Oke, lantas pertanyaannya lagi. Apakah cuma bisa baris, tidak bisa kolom? Bisa. Saya ambil kolom pertama. Jadi kolom pertama, kedua, ataupun ketiga boleh ya, yang penting minornya sesuai. Kolom pertama, min 1. Jadi ini menggunakan kolom pertama ya. Ini kolom pertama. 1 tambah 1, genap. Sudah itu 4. 4 berarti baris kedua kolom pertama. Sudah itu baris ketiga kolom pertama. Genap berarti dia positif. Tetapi ini kan min 2. Sudah itu kita ambil minor-minornya. Min 1 minornya 5 min 1 0 1. 4 minornya 2 3 0 1. Min 2 minornya 2 3 5 min 1. Kalau kita hitung, ternyata jawabannya sama 21. Jadi baik menggunakan baris ataupun kolom, itu hasilnya sama. Tetapi harus ingat, harus disesuaikan dengan minornya. Jadi jangan sembarang mengambil nilai. Jadi kita harus sesuaikan minornya ini yang mana. Oke? Nah, ini adalah menentukan determinan. Baris pertama, baris kedua, maupun menggunakan baris ketiga, hasilnya pasti sama 21. Demikian pula menggunakan kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, hasilnya pasti juga 21. Ini perbandingannya. Nah, soal kedua, soal yang sama. Soal yang sama. Ini juga tadi cara yang sama untuk baris pertama. Hasilnya 21. Nah, tapi kalau saya pakai sarus, saya menggunakan sarus. Oke, saya kalikan semua ini. Diagonal. Sudah itu saya kalikan ini 6 kali minus semua. Saya hasilnya dapat min 1 kali 5 kali 1. 2 kali min 1 kali min 2. 3 kali 4 kali 0. Sudah itu 3 kali 5 kali min 2. Min 1 kali min 1 kali 0. 2 kali 4 kali 1. Hasilnya sama 21. Jadi jangan ragu menggunakan metode yang sudah ada. Yang penting sesuai cara kerjanya. Harus teliti supaya jawabannya bisa benar. Oke, ya. Sekarang contoh ketiga. Diketahui matriks C mempunyai ordo 4 kali 4. Tentukanlah determinan dari C. Nah, jadi kita mencari determinan dari matriks C yang berordo 4 kali 4. Oke. Nah, jadi saya memilih kolom pertama. Kenapa saya memilih kolom pertama? Saya bukan memilih baris pertama, kedua, ketiga, keempat. Padahal kan semua itu hasilnya sama. Karena pada kolom pertama itu banyak angka 0. Kalau banyak angka 0 berarti nanti banyak yang bisa kita abaikan. Seperti nanti 0 kali berapapun 0. 0 kali berapapun 0. Berarti kita tidak perlu hitung. Yang kita hitung tinggal matriks ini. 1 kali 2, 3 min 1, 1, 3 min 1, 3 min 2, 1, 1. Dan yang ini. Oke. Kenapa di sini plus? Karena dia berada pada baris pertama, kolom pertama. Baris tambah kolomnya genap. Genap berarti dia plus. Kenapa di sini minus? Karena dia berada pada baris kedua kolom pertama. 2 tambah 1 ganjil. Ganjil itu harus simbolnya minus. Ini plus karena baris ketiga kolom pertama. 3 tambah 1, 4. 4 genap. Yang ini baris keempat kolom pertama. Berarti minus. Oke. Kita lanjut. Jadi kan tadi ini kita sudah abaikan karena 0. Juga kita sudah abaikan karena 0. Jadi saya menggunakan sarus. 1 kali berapapun kan 1. Jadi saya sudah tidak tulis angka satunya. Ini min kali plus minus. Berarti dikali 2. Berarti saya cari dulu ini. Ya. Berarti 2 kali 3 kali 1, 6. 3 kali min 2, 18. Min 1 kali 1, min 1. Nah, yang ini minus ya. Minus. Kurangi. Saya masukkan dalam kurung. Min 2 kali 3 kali min 1, 6. 1 kali min 3 kali 2, min 6. 1 kali 1, 3. Kurang 2. Semuanya saya masukkan dalam kurung.
min 1 kali 3 kali 1, min 3, 2 kali min 1 kali min 2, 4, 1 kali 2 kali 1, 2. Dikurangi. Nah, min 2 kali 3 kali 1, min 6. Ditambah 1 kali min 1 kali min 1, 1. 1 kali 2 kali 2, 4. Jadi determinan C itu kita dapatkan 2. Oke? Kita jumlahkan saja semua. Nah, selanjutnya contoh keempat. Tentukan himpunan penyelesaian dari 3 persamaan. 2x tambah 3y kurang 2z sama dengan 2, x kurang 2y tambah z sama dengan 0, dan 5x tambah 4y sama dengan 13. Ini bentuk matriksnya. Jadi saya cari D-nya dulu, seperti tadi yang 2 kali 2. Ya. Nah, ini saya menggunakan sarus supaya lebih mudah. Oke. Nah, saya dapatkan min 21. Sudah itu determinan terhadap X, berarti ini X-nya saya ganti dengan 2013. Terhadap Y, Y-nya saya ganti 2013. Terhadap Z, Z-nya saya ganti dengan 2013. Ini saya menggunakan sarus ya. Jadi saya cari X-nya, berarti ada X per D, dapat 1. Y-nya dapat 2. Z-nya dapat 3. Oke. Sekian dulu. Nanti kita akan lanjut di inverse matrix ya. Nah, nanti setelah determinan matriks ini kita akan masuk ke inverse matrix. Oke? Iya. Terima kasih.